Ada kantong. Izin. Maaf. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjina min azabih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul Mukarramin jamaah salat subuh Masjid Puri Bali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan para asatid, para guru, para kiai, pengurus DKM, ketua DKM alhamdulillah Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Aceng hadir tengah-tengah kita dan seluruh jajaran. Bapak-bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak saya sebutkan secara keseluruhan satu persatu. Langsung saja, saya jam 6 harus sudah keluar, namun lewat dikit lah, karena saya jam 7 kurang sudah ada di Masjid Nurul Hijrah apa Nurul Fajri di Sukmaja Pitapos. Saya hanya ngikutin aja tempatnya, jadi lumayan. Melanjutkan kajian yang sudah, bahwa kemarin seminggu yang lalu kita sudah bicara sedikit banyak panjang lebar tentang zakat mal. Ya, zakat mal itu di dalamnya ada zakat profesi dan sebagainya, itu bagian dari zakat mal. Zakat yang terkait dengan harta. Di kemarin kita sudah mengatakan bahwa zakat itu ada dua secara garis besar. Pertama, zakat yang harus disucikan oleh kita adalah badan. Zakat fitrah terkait dengan Ramadan dan terkait keberanian seorang sampai tanggal malam 1 Syawal. Mereview sedikit terkait zakat fitrah. Kalau orang lahir di malam tanggal 1 Syawal, maka dia ada apa warek di sini? Pak Ustaz Alif. Kalau dia lahir melewati Ramadan mulai tanggal 1 Syawal sudah masuk, dia tidak kena wajib zakat fitrah. Atau dia hidup sebelum terbenam matahari terakhir dari bulan Ramadan, keburu wafat, dia juga tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi terkait dengan keberadaan yang bersangkutan di bulan Ramadan sampai kepada tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu dimulai dari terbenamnya hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin kalau besok kira-kira hari apa ya? Hari Selasa barangkali. Kalau lebarannya hari Rabu. Nah, itu dibayar zakatnya. Kalau tidak masuk kategori itu maka tidak kena. Waktu pembayarannya dibagi menjadi 5 bagian. Waktu jaiz mulai masuk Ramadan. Nah, perselisihan di kalangan para ulama mulai masuk Ramadan itu apakah begitu masuk tanggal satunya? Di mayoritas ulama ahli fikih, karena Ramadan itu terkait dengan puasa, maka dimulai dengan setelah melaksanakan puasa hari pertama. Kemudian sampai sebelum terbenamnya matahari terakhir Ramadan, itu wajib waktu jaiz. Yang kedua, waktu wajib adalah sejak matahari terakhir
terbenam di bulan Ramadan sampai masuknya waktu subuh, itu waktu wajib. Waktu sunnah adalah setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian ya, waktu makruh setelah sholat Idul Fitri, sebagian ulama kitab Bajuri mengatakan sebelum lewat waktu zuhur. Setelah itu kemudian menjadi waktu yang waktu tahrim. Karena inti dari pelaksanaan pelaksanaan zakat fitrah itu adalah agnuhum hadzal yaum. Bagaimana zakat fitrah itu bisa mencukupkan kebutuhan fakir miskin hadzal yaum pada hari raya Idul Fitri. Review sedikit yang kemarin. Itu zakat fitrah terkait dengan badan. Ya, makanya bahasanya ada zakat fitri, ada zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Selain zakat fitrah disebutnya zakat harta. Apa saja zakat harta itu? Ya. Zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perniagaan, tijarah, bisnis, zakat peternakan, zakat uang simpanan, tabungan atau deposito, zakat perusahaan, perusahaan lembaga atau perusahaan perorangan, kemudian zakat investasi, saham dan sebagainya, kemudian zakat profesi. Yang sudah kita bahas zakat profesi ya. Baik. Zakat emas dan perak. Satu emas. Jadi emas itu wajib dijakati kalau dia sudah punya 20 misqalan. Mana enggak kelihatan? Ini dia. Wala aqalla min 20 misqalan. Bagi orang yang punya emas tidak kurang dari 20 misqal. Jadi Nabi tidak menyebutkan gram dalam hadisnya itu, tapi dengan menyebutkan misqal. Nah, dikonversi oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh zakatnya, ya, bahwa 20 misqal itu sama dengan 85 gram. Orang yang punya emas sebesar 85 gram kemudian sudah berumur 1 tahun disimpan, maksudnya sudah ditahan selama 1 tahun, disimpan tidak dipakai, maka dia harus dizakati sebesar 2,5 atau 2,5%. Harus haul itu mulai kapan dia disataro ketemu dengan waktu kita menabung itu atau disimpan itu. Nah, harus 85 gram emas. Walaupun ada yang mengatakan 90, tetapi kelihatannya di dunia ini hampir disepakati sekarang 20 misqal itu adalah sama dengan 85 gram. Itu yang banyak disepakati sekarang. Apakah emas murni atau campur-campur? Ya. Mayoritas ulama mengatakan harus emas murni. Kalau pakai karat berarti 24 karat ya, Pak Rahman ya? Iya. 24 karat. Nah, bagaimana kalau yang tidak 24 karat? 23, 22. Ada ulama mengatakan, tapi ini minoritas, apakah yang 23 karat itu dengan banyaknya 85 gram wajib kena zakat? Ada ulama mengatakan wajib, tetapi ada ulama mengatakan belum, karena
23 karat itu berarti tidak penuh emasnya, masih ada campurannya, harus murni. Bagi yang berpendapat belum, maka ketemu di 24 karat di 85, ketemu di angka 85 gram murni dari emas 23 karat, jatuhnya menjadi berapa gram emas 23 karat. Pokoknya sampai ketemu murninya saja. Bisa jadi berarti 90 misalnya ketemunya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa pokoknya kalau sudah 85 gram wajib dizakati. Nah, saya kira yang paling banyak dipakai jumhurul ulama adalah murni 85 gram. Nah, jadi kalau masih 23 gram 23 karat berarti masih kurang dia 85 gram itu. Artinya 85 gram dari 23 karat masih belum ketemu murninya 85. Naik, tinggal dihitung saja. Atau 22. Nah, ada ulama mengatakan begitu 23 karat pokoknya. Kenapa? Yang biasa dipakai oleh masyarakat itu ya adalah yang 23 karat. Saya sudah menyampaikan kalau ada paparan begini, ibu-ibu yang ditanya, "Bu, yang emas yang dipakai berapa karat, Bu?" Bukan yang disimpan. Ya, kami rata-rata pakai 23 karat. Karena yang 24 karat itu terlalu ya warnanya dan terlalu lembek katanya begitu. Ya pokoknya mau 23 mau 24 nggak ada masalah, yang penting jangan yang 1 karat alias sekarat. Ya kalau sekarat nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jadi tidak zakat. Ya, yang kedua, apakah yang emas yang dipakai itu wajib dizakati? Ulama sepakat emas yang dipakai walaupun melebihi 85 karat, 85 gram tidak wajib dizakati dengan ketentuan. Ya, dengan ketentuan. Satu, emas itu lebih banyak dipakainya daripada tidak dipakainya. Artinya kalau emas itu sering disimpan, sekali-kali saja dipakainya. Ini ada orang pakai lebih dari 85 gram ya, tiap hari. Nah itu tidak wajib zakat. Tapi kalau dipakainya cuma waktu kondangan saja atau acara-acara penting sehingga lebih banyak tidak dipakainya, maka dianggap itu sebagai tabungan, wajib kena zakat. Yang kedua, yang minimal 85 gram dipakai itu kalau urub itu kebiasaan masyarakat, tidak lazim memakai emas sebanyak itu, lalu dia sendiri yang pakai emas sebanyak itu tiap hari, jika dia tinggal di satu lingkungan masyarakat yang tidak lumrah pakai itu, menurut Syekh Sunani dalam kitab Subulus Salam, ya salah dari Bulughul Maram, itu tetap wajib dibayar zakatnya jika tidak lazim masyarakat pakai itu. Saya kira kalau di Depok tidak lazim lah ya, menurut dugaan saya. Ya, emang manok. Tahu manok? Sinetron itu, sinetron. Ya manok. Ya. Tapi mungkin mohon maaf untuk masyarakat dengan budaya tertentu di satu atau dua tempat di Indonesia, saya tidak menyebutkan. Ya, biasa mereka bawa pakai emas banyak. Itu lumrah mereka, ya, itu tidak kena zakat. Kalau di masyarakatnya begitu. Nah, itu ya. Jadi wajib dibayar emasnya itu 2,5%. 2,5%. Jika emas itu kemudian tidak diganggu, 2,5%-nya dibayar dengan uang yang lain, berarti dia tetap tidak berkurang. Ketemu 1 tahun besok, dibayar lagi zakatnya. Tahun kedua masih utuh, karena dibayarnya tidak diambil dari emas itu, dibayarnya dari uang yang lain, utuh dia, bayar lagi zakatnya. Tapi kalau
ternyata dipotong emasnya, misalnya begitu, sehingga setelah 1 tahun itu kena dipotong kurang dari 85 gram, nongkrong di situ, tidak wajib dibayar. Saking tidak mau kena zakat, diambil sebagian tuh yang namanya tabungan, diambil sebagian sehingga tidak utuh 85 gram emas, jadi 84,5 misalnya, diambil setengah gram, tidak wajib dibayar zakatnya. Silakan kalau tidak mau bayar zakat begitu. Cuma kata Allah, dasar pelit tuh jadi orang. Sampai tinggal setengah bulan lagi, 20 hari lagi atau 15 hari lagi, buru-buru diambil tuh. Begitu masuk waktu haul, diambil setengah gram. Sehingga pas 1 tahun itu tidak penuh, 1 tahunnya tinggal 84,5, tidak wajib dibayar. Ya, saking pelitnya. Iya. Padahal orang yang beriman itu ingin bagaimana kemudian harta ini berbagi dengan orang lain, ingin dirasakan oleh orang lain. Ya, itu emas. Ya. Jadi, nah sekarang perak, nisab zakatnya dari perak adalah 595 gram perak murni, setengah kilo lebih lah. 6 on ya. Haul 1 tahun kadarnya 2,5%. Cara penghitung sama dengan perhitungan zakat tadi, 2,5% dari totalnya. 2, zakat pertanian. Kira-kira perlu dibahas nggak zakat pertanian? Ada yang bertanya nggak di sini? Kalau nggak ada yang bertani, mungkin kita lewatkan. Atau dikaji juga, takutnya yang lain nggak kebagian. Ya, ringkas saja. Nisab zakat pertanian itu adalah 653 kg. Ada yang mengatakan beras, ada yang mengatakan gabah murni. Ya, kalau yang beras itu pada umumnya di angka ini. Ini sudah jadi beras. Ya, yang tadi itu masih gabah sebenarnya. Gabah. Nah, jadi kurang lebih hampir 7 kintal beras, apa namanya, bukan beras, yang di atas bukan beras, maksudnya itu gabah. Kalau padi gabah. Nah, zakatnya berapa? Jika airi dengan air sungai, air irigasi, air hujan, tidak memerlukan mu'nah untuk pengairannya, mu'nah itu biaya, maka dia zakatnya 10%. Petani itu petani itu 10%, Pak. Jadi orang kalau punya emas cuma 2,5%, punya profesi zakatnya 2,5%. Untuk petani paling besar 10% yang menghasilkan makanan pokok. Ya. Kenapa mesti besar? Ya, harga mungkin petani akan menanyakan, sepertinya Allah tidak adil. Ya, mereka yang jadi duitnya banyak, tabungannya banyak, kok cuma 2,5%? Kami yang begitu susah capek harus membajak dan sebagainya, ngupuk dan sebagainya, 10%. Kenapa demikian? Ulama-ulama ahli fikih melihat di situ ada hikmah. Apa hikmahnya? Karena ini makanan pokok yang akan mengcover kebutuhan fakir miskin. Ya, jadi banyak yang butuh terhadap beras ini. Ya makanya dia dikenakan 10%. Tapi kalau kemudian pemeliharaan termasuk bukan pemeliharaan, airnya adalah diairi dengan biaya, misalnya diangkut atau disedot, ya pakai mesin sedot. Saya melihat ya, di beberapa petani di Subang yang saya lihat di daerah, tapi bukan persis daerah Panturanya, agak ke ini, daerah Kalijati sebagiannya, itu saya melihat ketika musim kemarau, nah ini khawatir jadi pusok nanti, maka dia disedot. Nah itu memerlukan biaya berapa? 5% zakatnya. Kapan dibayarnya? Nah, jadi kalau
beras atau padi dibayarnya tidak menunggu 1 tahun. Kapan dibayarnya? Dibayarnya yauma hasadihi, pada hari dipanennya, kata Al-Quran. Pada hari dipanennya. Ini 10%, ya, ada 5%. Ya, di kapan dibayarnya? Yauma hasadihi. Ya. Idza asmara waktu haqqahu yauma hasadi, apabila berbuah dan bisa dipanen dengan baik untuk makanan pokok ini, maka dia dibayar zakatnya yauma hasadihi. Bagaimana kalau bukan makanan pokok? Punya mangga, rambutan, duku dan sebagainya. Karena dia bukan makanan pokok, maka kemudian para ulama dihitung sebagai urudut tijarah. Karena dijual belikan, maka dia dibayarkan zakatnya seperti dengan zakat niaga. Ya, karena diperjualbelikan. Nah, jadi kalau ada orang punya duku, maka ketika dipanen ternyata mencapai nilai nisab 85 gram emas, dia wajib dibayar zakatnya. Ya, dijadikan bisnis. Apalagi itu kelapa sawit. Nah, itu kan kelapa sawit yang saya tahu panennya itu setiap 2 minggu sekali. Saya banyak ngobrol dengan orang yang dulu pergi haji bareng di Mekah, ngobrol banyak tentang orang Sumatera sana. Ya, saya panennya 2 minggu sekali, Pak. Dari sekian hektar itu begini. Nah, itu. Nah, itu maka itu termasuk kategori yang dijual belikan, niaga. Nah, Pak Haji Rahman, kelapa misalnya ya. Nah, itu termasuk kategori niaga karena bukan makanan pokok. Zakat perniagaan, ya, itu tadi yang diperjualbelikan. Saya kira udah tadi. Ya. Nah, itu kalau lihat itu ya. Ya, dari yang hadis di atas itu, pada suatu hari Umar melewatiku, kata sahabat ini. Lalu berkata, "Hei Himas, tunaikan zakat hartamu." Aku menjawab, "Aku tidak punya harta kecuali kulit dan tempat panah." Umar berkata, "Taksirlah nilainya lalu tunaikan zakatnya." Ya, gitu ya. Nah, ini tujar. Tujar itu artinya apa? Bisnis. Yang terkenal tujar itu di kalangan sahabat, misalnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu berbisnis. Dari 10 sahabat yang al-mubasysyarah bil jannah, yang diberi kabar berita baik bahwa yang bersangkutan itu adalah ahli surga, mayoritas adalah mereka itu pebisnis. Mayoritas pebisnis. Mudah-mudahan warga Puri Bali mayoritas pebisnis. Iya. Nah, semua sama dikonversi ke emas 85 gram. 1 tahun 2,5 gram. Ya. Zakat peternakan. Nah, zakat peternakan itu dalam bahasa fikihnya disebut dengan zakatul mawashi. Zakatul mawashi itu ada 4. Ada kambing dan sejenisnya. 3 ada sapi dan sejenisnya. Ada onta dan sejenisnya. Sapi itu termasuk di dalamnya kerbau. Itu jenis sapi, jawamish namanya. Ya. Zakatnya yang tiga jenis ini dia wajib dibayar zakatnya dengan sapinya, dengan kambingnya, dengan onta
Tapi kalau unta misalnya punya unta 5, nanti dibayarnya dengan kambing 1 tahun. Ya. Artinya tidak dibayar dengan kimahnya. Karena ini maksudnya untuk diberikan kepada orang lain, kemudian dipelihara dan dikembangbiakan. Syaratnya dia tetap 1 tahun. Jumlahnya nanti ada nisabnya. Misalnya kalau kambing itu 40 di tahun pertama, 40 sampai 120 dan sekian. Dengan syarat dia shaimah. Bukan shaimah itu. Apa itu? Orang. Ya. Syaimah maksudnya, bukan shaimah, syaimah. Yang digembalakan. Jika kambing, sapi, onta digembalakan, dia wajib kena zakat. Zakatnya zakatul mawashi. Tapi kalau ditaruh di kandang, tidak digembalakan, maka kemudian itu untuk dijual, nanti masuknya kepada zakat tijarah, zakat perniagaan. Harus digembalakan. Bagaimana kalau sebagian waktu digembalakan, sebagian waktu masuk kandang? Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' dihitung lebih banyak dikandangkan atau lebih banyak digembalakan. Nah, digembalakan juga tidak boleh digembalakan di tanah haram. Nah, jadi kalau ternyata lebih banyak digembalakan, berarti zakatnya adalah zakatul mawashi. Kalau ternyata lebih banyak ditaruh di kandang, sapi, kambing ini begitu musim haji dijual tuh, nah maka dia dihitungnya adalah hitung urudut tijarah, perniagaan. Unta 5 sampai 9 ekor, 1 ekor kambing. Nah, jadi kalau unta begitu. Ya, lihat di itunya tabelnya. 10, 14, 15, 19, 20, 24, naik terus gitu ya, 4 ekor. Nah, nanti kalau sudah 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya bukan kambing lagi. Zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 1 tahun lebih. Nah, itu. Kalau di atas 25 sampai 35, nah itu baru. Nanti 36, 45 terus 10 10. Nah, naik lebih ya. 15 tambahannya dan seterusnya. Ya, itu, tapi saya kira di sini nggak ada yang punya unta. Unta enggak ada. Nah, kalau ini sapi mungkin kalau di Depok ya tuh ada yang punya anak sapi, peternakan sapi enggak. Nah, tapi itu tadi harus digembalakan. Kalau hanya penggemukan saja, nanti dijual pada waktu Idul Adha, ditaruh di kandang, maka dia termasuk urudut tijarah. Saya belum menghitung kalau urudut tijarah itu lebih mahal urudut tijarah atau lebih mahal mawashi. Lebih mahal dihitung ontanya kalau digembalakan. Ya. 5 ekor onta, 1 ekor kambing. Tadi kalau onta ya. Nah, onta itu mungkin di kita kisaran berapa? 25 juta, mirip-mirip sapi lah. Kita kalau di Saudi dulu ya, kita patungan. 1 orang itu 500 real, 450-500 real. Kali 7. 7 kali 5, 3.500 real. Nah, dihitung Pak, 3.500 real kali katakanlah 3.000 per realnya. Berapa Pak Samsul? Rp3.000 ya rata-rata ya, kecuali kalau puncaknya nanti agak mahal dikit.
Berapa tadi? Kan kita patungan nih 500 real per orang. Kali 7 3.500 real. 3.500 real kali 3.000 per realnya. 10.500. Iya. 105 juta. Nah, 105 juta. Ya. Jadi 5 ekor onta kalau apa tadi, kalau 7 ya. Kalau 7 ya. Kan onta itu tadi 5, dari mulai 5 ya. Onta itu dari mulai 5 sampai 9. 1 ekor kambing. Zakatnya kambing itu kira kurang lebih ya 500 real satu kambing itu. 500 kali 3.000 Nah, tapi kalau dihitung ya, onta 9 itu dari 5 sampai 9 kalau tidak digembalakan dihitung harga 9-nya, dihitung dari harga 5 sampai 9 ya. Dihitung harga 5 sampai 9. Zakatnya 2,5% kalau tidak digembalakan. Tapi kalau digembalakan, nah, saya lihat di YouTube itu ada digembalakan ya. Maka dia dikenakannya 1 ekor kambing. Rasanya ya akan lebih besar kalau dia dihitung dengan urudut tijarah. Nah, sapi ya. Sapi 30 ekor sampai 59, 1 ekor sapi betina kalau digembalakan. Kalau tidak digembalakan, hitung saja nilai 85 gram emas itu berapa ekor sapi. Katakanlah 85 juta. Kira-kira berapa ekor sapi? 1 ekor sapi kalau mau itu tergantung ukurannya juga ya. Ada yang 30 dan sebagainya. Katakanlah 30 lah. Atau 25 juta. Berarti kalau 85 juta itu berarti hampir 4 ekor sapi. Ya, 4 ekor sapi, 1 ekor sapi betina. 30 sekian ya. Kalau dijual, kalau sapi menjadi urudut tijarah, berarti sampai jumlah sapi senilai 85 gram kena zakat 2,5%. Ya. 85 gram. Nah, itu yang saya kenal di sini nih. Di bawah sini di RW berapa ya? RW 6 apa? Ada teman saya jadi yang Pak Haji Bisri itu. Ratusan itu punya sapi itu. Ya, nanti dikeluarkan waktu Idul Adha. Saya tanya berapa ekor yang sapi yang laku ini. Nah, dia jualan di bisnis hitungannya tahun ke tahun. Ya, di bulan haji itu beliau bisa menjual sampai 600 ekor. Iya, 600 ekor. Karena dia punya cabang Bogor di mana gitu. Dikirim sampai ke Bandung, dikirim ke mana-mana. Ya. Saya sering ngobrol ya dengan beliau. Ya, saya bilang kalau begini zakatnya gimana Pak? Gitu kata dia. Maka zakatnya, karena ini bukan yang diternak seperti biasa digembalakan. Zakatnya adalah zakat tijarah, zakat perniagaan. Dihitung dari penghasilan berapa nilai jual totalnya. Nah gitu, berapa keuntungannya. Dia tidak cerita keuntungannya. 1 ekor sapi itu kalau dijual di bulan Idul Adha, berapa keuntungannya per ekor dari 600 ekor itu. Dia tidak cerita sama saya. Ada dah kata gitu. Mungkin rahasia perusahaan itu namanya ya. Itu yang namanya rahasia perusahaan. Dalam banyak hal dia terbuka sama saya. Tapi dalam hal berapa per ekor, ya, cuma kata dia, saya akan jual sapi beda-beda Pak. Keluarga sini orang dekat. Ya, saya tahu kondisinya tidak terlalu banyak uang, bukan orang kaya banget. Ya, miring-miring. Tapi kalau orang-orang tertentu, ada anggota dewan dari ini Jakarta pada datang ke sini, ya dia bukan jual
tawar menawar, tapi dia jual senang. Pengen pesen begini, ya saya jual 100 juta, 80 juta, 60 juta, gak banyak komen, bayar aja. Nah, tapi kan dihitung dari keuntungannya, bukan dari nilai sapi yang dijual seluruhannya, bukan dari rasulnya, tapi dari keuntungannya yang dijual, ya apa yang dijakatkan. Makanya saya tanya, kalau 600 ekor itu keuntungannya satu ekor itu misalnya 2 juta saja, berapa tuh 600 kali 2 juta? Kalau 1 juta 600, 1,2 ya. Nah, hitung aja 1,2 berapa. Kalau misalnya ada munah yang digunakan untuk bayar yang ini, yang kerja, ya, dan sebagainya, tinggal dihitung saja 1 tahun peredaran itu berapa totalnya. Ya, saya bilang wajib bayar zakat. Tapi karena dia orang Ciputat, dia nanya, saya bayarnya di Tangerang apa di Depok kan gitu. Usahanya di Tangerang, usahanya di Depok, di sini Curug, tapi dia orang Ciputat. Itu aslinya orang Ciputat, aslinya dari Kulon, tapi tempat tinggalnya ya, di Ciputat. Saya bilang bayar berdasarkan di mana usaha dilakukan. Jangan ngotorin warga sini, baunya di sini, beraknya di sini, makannya di sini, transaksi jual belinya di sini, begitu zakat dibawa keluar, nggak boleh, nggak adil tuh, nggak adil. Nah, jadi mawashi itu hewan ternak itu jika digembalakan 1 tahun mencapai nisab, maka yang dibayar ternaknya bisa dibayar dengan kambing untuk jumlah tertentu, bisa dibayar dengan ontanya, dengan sapinya untuk jumlah tertentu. Saya kira di sini kita tidak ada mungkin. Ya. Nah ini kambing. Kalau kambing yang jumlahnya 40-120 itu banyak di Depok. Di Sawangan sana saya ketemu ya dengan peternak, ada yang sampai 100, ada yang 80, dikandangin ya, di daerah Riparia sana belakang ya, dikandangin. Maka zakatnya apa? Karena tidak digembalakan, zakatnya menjadi urudut tijarah. Ya, jadi orang-orang dari mana yang punya sate, jualan sate kambing, ada yang sudah kenal ngambil dari sana. Orang di Spenda yang punya. Ya, saya ngobrol bagaimana zakatnya, dihitung zakatnya. Pokoknya setiap penjualan dalam 1 tahun mencapai minimal 85 juta, katakan demikian, itu sudah kena. Kalau banyak, terus saja dikalikan 2,5%. Zakat tabungan sama? Ya, zakat tabungan gampang hitungnya. 85 gram haul 1 tahun 2,5%. Termasuk emas ya. Ya. Atau tabungan deposito atau tabungan biasa. Bagaimana kalau tabungan ini berputar terus? Maksudnya begini. Tabungan itu masuk terus, tabungan juga keluar terus, tapi tidak mengurangi jumlah 85 gram nilai itunya, nilai nominalnya tidak mengurangi jumlah harga emas 85 gram, tapi dia sirkulasinya terus jalan, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah itu dianggap tetap dihitung 1 tahun. Ya, misalnya dia punya uang 100 juta, ya. Ada yang masuk dari luar dan diambil, masuk dari luar diambil, tapi tetap uangnya segitu jumlahnya, dia kena 8 ya, kena 2,5%. Nah jadi yang punya tabungan hati-hati itu ya, karena tabungan harta itu dalam Islam itu, terutama uang dan emas itu ya, yang paling utama tidak ditabungkan, yang paling utama kaila yakunu dulatan baina agniyaihim, kata Al-Quran. Jangan sampai harta ini tertumpuk di 1 tangan saja. Jadi bagaimana kemudian harta ini bisa menggerakkan perekonomian umat? Yang paling utama itu dikeluarkan dari tabungan, pakai usaha, akan mengakibatkan orang banyak ikut bekerja dan sebagainya terlibat. Tapi kalau di tabungan hanya kita saja dengan pihak yang pegang tabungan, bank dalam hal ini, hanya itu saja. Tapi kalau misalnya punya uang 200 juta, ambil, gerakan pakai bisnis, mungkin akan menggerakkan orang.
Ya, orang bisa bayar, bisa beli, bayar, beli, bayar, beli aja begitu. Yang paling afdal itu tidak ditabungkan. Kaila yakunu dulatan baina agniyaihim, kata Al-Qur'an. Nah, zakat profesi saya kira sudah. Ya, sudah kita bicarakan menghitung zakat profesi, ya kemarin sudah kita katakan seperti ini. Ya, pokoknya 2,5% 1 tahun bisa dibayarkan di tiap bulan, karena tadi fayuzakihi yauma yastafiduhu, zakat profesi itu dibayarkan pada hari didapatinya, pada hari dimilikinya, jika sudah mencapai minimal dalam 1 tahun itu 85 gram emas harganya. Saya kira demikian ibu bapak ibu sekalian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat perusahaan sama. Nah, zakat perusahaan itu udah bagaimana? Zakat perusahaan milik perorangan itu ya, setelah dibayarkan untuk bayar karyawannya. Misalnya Pak Haji Rahman punya perusahaan, ada 6 orang, 5 orang, 3 orang karyawan, maka penghasilan diambil biaya operasional, sisa dari operasional itu adalah zakatnya 2,5% jika mencapai nisab. Walaupun Permenag nomor 52 2014, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mereka mengatakan bruto. Yang dimaksud dengan bruto itu karena dulu wacana fikihnya wujudul fadhi adalah hajatil asriyah, kalau ada kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, sekarang fikih sekarang ini mengatakan tidak dari setelah diambil untuk kebutuhan pokok, tapi diambil dari bruto. Nah, untuk bruto perusahaan itu termasuk bruto adalah setelah dibayar mungkin pakai bayar listrik, kemudian bayar telepon atau transportasi diambil itu, sisanya dibayarkan ke karyawan, sisanya untungnya itu mencapai enggak senilai 85 gram emas 1 tahun. Kalau mencapai dia kena wajib zakat. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai pemaparan tentang zakat. Jamaah sekalian, ini adalah momen yang sangat baik. Sekiranya ada yang perlu ditanyakan, terutama yang punya tabungan, punya simpanan-simpanan yang wajib zakat, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Mas Bram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menanyakan pajak penghasilan, Ustaz. Ya. Mungkin terkait dengan perusahaan juga. Kan ada pajak tanggung jawab pajak ya, Ustaz. Nah, apakah tanggung jawab pajak ini menjadi pengurang atau bagaimana, Ustaz? Maksudnya setelah kita bayar pajak, sisanya itu dikurangi dari operasional atau seperti apa itu, Ustaz? Kalau di perusahaan, kalau pribadi juga kan kadang-kadang kita ada pembantu, ada karyawan juga, Ustaz. Nah, apakah itu dihitung juga atau bagaimana, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz. Sekarang Assalamualaikum. Langsung aja ya. Langsung dijawab, maksud saya tidak akumulasi dulu. Bahwa peraturan Menkyu disebutkan bahwa zakat mengurangi penghasilan kena pajak. Aturannya bayar zakat dulu baru pajak. Karena zakat mengurangi penghasilan kena pajaknya. Ada berbeda di kita itu. Kalau di negeri jiran sana pajak dikurangi zakat. Bapak punya kewajiban bayar pajak 10 juta. Tapi sudah dibayar zakatnya 5 juta. Maka pajaknya hanya dibayar 5 juta saja. Selama ada BSC-nya, bukti stor zakat. Di negeri jiran. Kalau di kita zakat mengurangi penghasilan kena pajak.
Bapak punya penghasilan 100 juta, dikurangi pajaknya, dikurangi zakat 2,5%, berarti 2.500.000 ya. Ya. Maka di kita ini yang kena pajak yang tadinya 100 juta, penghasilan yang dikurangi. Penghasilan 100 juta dikurangi 2.500.000, maka dihitung pajaknya itu yang harus dibayarkan ke negara dari nominal 97.500.000. Nah, 97.500.000 itu berapa pajaknya? Nah, itu nanti. Kalau jadi tidak signifikan menguranginya, karena bukan dari pajaknya, penghasilannya yang dikurangi. Nah, itu. Jadi zakat mengurangi penghasilan kena pajak. Kalau di negeri seberang, jiran kita, pajaknya bukan penghasilannya, pajaknya langsung dikurangi zakat. Akibatnya orang semangat berzakatnya. Saya punya kewajiban, katakanlah misalnya 15% ya, 15% dari 100 juta sudah dibayar 2.500.000, kalau dibayar berapa gitu, tinggal dikurangi aja yang kena pajaknya. 10 juta kurangi zakat 2.500.000, jadi dia tinggal bayar pajaknya 7.500.000. Nah, itu ya. Jadi dan di kita juga susah, apalagi ASN ya. Karena pada umumnya ASN di Depok yang saya tahu, mereka sebelum bayar zakat sudah dipotong duluan pajaknya. Harusnya zakat dulu baru bayar pajak. Ya, saya bilang ke BKD, Badan Keuangan Daerah, gua gimana ini? Harusnya kan zakat dulu. Ya, zakat kan belakangan pada umumnya, karena mereka bayar zakatnya itu bukan dari gaji pokoknya, tapi dari gaji TKD-nya, tukinnya, tunjangan kinerja, apa namanya, tunjangan kinerja daerah. Nah, itu dibayar dari situ, jadi belakangan dia baru bayar zakat. Ya, akhirnya bukan zakat mengurangi pajak, hanya pajak dulu yang dibayar. Realnya begitu aturannya, zakat mengurangi penghasilan kena pajak. Sudah penghasilannya yang dikurangi, bukan pajaknya. Udah gitu pajaknya yang duluan, akhirnya kita belakangan. Akhirnya ya mereka kadang-kadang menghitungnya setelah dikurangi pajak, uang saya berapa sekian. Ya, pada prinsipnya adalah bruto ya. Nah, nanti bagaimana kalau saya punya penghasilan? Ya, kalau saya punya penghasilan lalu di rumah ada yang bantu-bantu di rumah, tidak mempengaruhi. Tapi kalau saya punya perusahaan, di situ ada karyawannya, dalam pengelolaan perusahaan itu ada karyawannya, maka setelah dibayar gaji karyawannya. Ya Pak ya. Beda kalau si yang bekerja di rumah itu karyawan kita tidak terkait langsung dengan pengelolaan perusahaan, tidak ngaruh. Tapi kalau si karyawan perusahaan ikut terlibat di dalamnya, maka tentu saja setelah dibayar gaji karyawannya keuntungannya berapa. Nah, nanti kemudian kalau si karyawan ini ternyata penghasilannya 7 juta satu bulan, ketentuannya sekarang ini ya 7 juta satu bulan, maka si karyawannya dapat kena zakat, si pemilik perusahaannya juga kena zakat. Ya, seperti di Depok itu hanya ada satu BUMD, ya hanya PDAM saja. Nah, saya bilang karyawannya berapa, dikeluarkan pajak zakat dari karyawan jika mereka memenuhi nisab. Bagaimana kalau tidak memenuhi nisab? Tawarkan, karena ini sifatnya sedekah. Ya, barangkali hartanya yang tetap juga terjaga, ya kan begitu. Hasinu amwalakum bizakat was sedekah, kan gitu, bisa terjaga dengan sedekahnya kalau mau bayar sedekah. Tapi kalau sedekah itu sudah memaksa, kalau zakat kan wajib dipaksa sebenarnya. Nah, jadi dibayar karyawannya setor ke kita, kemudian hasil perusahaannya juga zakatnya 2,5% setor ke kita setelah bersih. Teorinya begitu, tapi pelaksanaannya yang hasil perusahaannya itu 1 tahun itu ya sebagian
Katanya harus dibagi ke sini, bagi ke sini, bagi ke sini, bagi ke sini. Ya, jadi kebagiannya ya sekian lah. Ya itu Pak ya. Ya. Oh ini dulu. Iya. Yang banyak yang nanya. Ya saya batasi sampai jam lewat 1/4 ya. Ya. Untuk yang menjual toko emas itu termasuk zakat perniagaan atau dihitung dari total emas yang dimiliki? Ya perniagaan. Karena tidak ditaruh, didiemin gitu. Karena dia bersirkulasi kan, datang jual, tijarah hukumnya. Jadi hanya tijarah itu begini Pak Buntan. Jika 1 tahun keuntungannya adalah minimal senilai 85 gram emas, jika di akhir tahun itu ada yang belum terjual, maka itu termasuk yang dihitung juga. Ya, jadi itu termasuk yang dihitung. Ketentuan fikihnya begitu. Berapa keuntungan dalam 1 tahun? Masih ada emas yang belum terjual, dibayar juga. Zakatnya 2,5%. Misalkan kita punya emasnya 200 gram. Ya. Berarti itu 2,5% dari 200 gram. Jual beli. Bukan dari 80. Dari keuntungannya Pak. Enggak, setelah dijual keuntungannya, kita masih ada yang mengendap, ibarat saldo mengendap. Ya, ya. Emasnya atau saldo di 200 gram. Nah, Ya, dihitung dia. dihitung lagi Ya. dari 200 gramnya. Ya. Bukan dari 85 gram. Ya, dari satu keuntungan minimal 85 gram 1 tahun ditambah dengan komoditas yang belum terjual 2,5%. Ya. Ada lagi satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa ada sebagian company itu yang membayar kompensasi melalui kripto. Secara globally ada beberapa negara atau beberapa perusahaan memberikan kompensasi secara digital. Digital itu membutuhkan dari beberapa mata uang. Nah, yang saya tanyakan adalah berdasarkan dari nisab yang disampaikan oleh Ustaz, apakah zakatnya itu dihitung dari nilai mata uang yang ada di negara tersebut atau yang dibayarkan? Karena ada beberapa mata uang yang mereka kelola. Pokoknya apa yang menjadi untung dari orang itu, mau dalam bentuk, kalau kripto itu saya sendiri tidak tahu persis seperti apa, tapi ada beberapa MUI sudah menyatakan itu, ada yang mengatakan haram ya, karena ada gambling, ada gurur katanya begitu. Wallahu a'lam. Yang pasti dari apapun jenis bisnisnya yang halal, si pemilik bisnis itu punya keuntungan minimal 85 gram emas senilai itu, dia wajib dibayar. Oke, itu aja. Saya tidak tahu digital Pak, mohon maaf, saya belum paham itu. Ya, saya harus menjawab yang bisa saja, yang tidak bisa saya nggak tahu. Ya, yang kripto itu kayak apa saya nggak tahu. Benar Pak. Dan itu kripto juga mesti dibantu berdasarkan para ulama boleh atau tidak. Coba di Google, kalau nggak salah MUI sudah mengatakan tidak boleh. Ya, sudah mengatakan tidak boleh. Ya, ya gitu katanya ada gambling, ada goro dan sebagainya. Toh banyak orang yang tertipu akhirnya. Kan kasus siapa tuh? Yang kripto itu kan banyak. Nah, jadi yang dari halal, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ma kasabtum kata Al-Qur'an surat Al-Baqarah 247 itu, ma kasab min thayyibati dari yang baik, ma kasabtum apa yang kalian kerjakan. Bisnis, penghasilan dan sebagainya. Itu Pak ya. Tapi saya nggak tahu persis kripto itu sampai saat ini belum tahu Pak ya. Pak Samsul. Mau satu lagi. Iya. Satu lagi. Saya tidak boleh menjawab yang saya tidak paham. Nanti salah fatwa lagi, bahaya di akhirat saya dituntut. Saya nggak tahu betul Pak. Saya memang nggak tahu kripto Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz. Ini apa namanya, kita misalnya
misalnya ada harta yang kita buat untuk setoran, misalnya katakanlah ONH misalnya atau ONH plus lah, itu kan biasanya enggak lebih dari besar. Tapi nah ini bagaimana? Kita tabungkan tapi kita sambil menunggu nomor urut misalnya. Nah itu apakah wajib dizakati? Ya. Nah, yang kemudian untuk yang tadi tijarah tadi dari keuntungan. Nah misalnya kita punya sapi 100, kemudian itu dijual belikan, tapi ada yang misalnya 2 ekor sapi mati. Nah ini apakah jadi pengurang dari keuntungan itu? Cukup. Ya. Uang tabungan untuk ongkos naik haji ONH, selama itu milkut tam sempurna milik kita, walaupun satunya bakal tabungan, bisa diambil nggak tuh? Saya punya tabungan bakal haji, itu bisa nggak jadi tabung tarik, bisa nggak? Berarti itu milkut tam. Selama itu milkut tam milik kita sempurna, wajib kalau mencapai nilai 85 juta misalnya, wajib dibayar. Tapi kalau uang kita yang sudah disetorkan yang sekian sudah masuk ke rekening Kemenag, nah itu tidak bisa diambil kan? Karena kita sudah anggap dibayarkan. Nah kalau itu kan belum dibayarkan ya, sambil nunggu satu dan hal itu masih atas nama kita, bukan atas nama Kemenag. Berarti itu masih milik kita, wajib dibayar kalau sudah 1 tahun tapinya dan mencapai nisab. Kalau tahun pertama baru 20 juta belum. Nah begitu masuk, nah sekarang begini, tahun ini masuk ternyata sudah nilai 85 juta. Apakah tahun ini? Enggak, nunggu 1 tahun. Begitu masuk nilai 85 juta, tunggu 1 tahun baru keluar pajak zakatnya. Kalau 20, 40, 60, 70, 80, 85 baru nyampe. Belum 1 tahun dia nongkrong yang 80 juta, belum. Nanti kalau sudah 1 tahun baru bayar. Nah, kalau zakat tijarah, ya kan kita bicara keuntungan. Ya, bicara keuntungan yang sudah dijual itu keuntungannya berapa? 1 ekor sapi keuntungan 2 juta, punya 100 berarti 200 juta udah kena. Ada yang mati. Ya, yang mati tetap wajib dibayar yang 100 juta yang sudah dijual. Ya, yang dijual, yang sudah dijual. Itu ya. Apa ya? Jadi yang sudah dijualnya. Ya. Bagaimana kalau satu perusahaan tiba-tiba bangkrut semuanya, padahal sudah ada penjualan, tidak wajib bayar zakat ya, yang sudah dijualnya. Ya, saya kira cukup ya. Karena saya mohon maaf harus pergi lagi. Jadi tunggu di masjid apa Bang Andri? Nurul Hijrah. Jadi mereka baru pada hijrah. Bayar zakat. Pak, saya ingin jadi UPJ masjidnya, ya, tapi pengen sosialisasi dulu. Ya, siap. Nah, memang tugas kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak terlalu lama karena saya juga harus berangkat lagi untuk menyampaikan hal yang sama. Jadi ini saya kadang-kadang siang malam, Pak. Ramadan itu kadang-kadang saya jatuh sakit akhirnya karena kecapean. Kalau tidak bagaimana ya, akhirnya sakit-sakit dikit saya paksain. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini yang benar, insyaallah hidayah dari Allah. Kalau salah karena kepakiran saya di bidang ilmu, kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Diingatkan jemaah di sore insyaallah acara buka puasa bersama di warga Puri Bali di Kurang lebih. Wassalamualaikum.